Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena pemeliharaan Tuhan. Dan melihat kondisi saat ini, rasanya ada tambahan proses yang harus kita hadapi. Tapi kalau namanya proses, semua orang nggak akan pernah terlepas dari yang namanya proses kehidupan. Dan seringkali dianalogikan atau diumpamakan dengan yang namanya penempaan. Kali ini kita mau lihat tentang baja. Proses produksi baja ini hampir mirip dengan proses kehidupan kita. Hal ini tuh nggak sederhana karena dia dilebur dari biji besi, dilelehkan dengan panasnya api, diproses berulang kali sampai ditemukan oleh si pandai besi ini dia memenuhi karakteristik yang diinginkan atau punya kualifikasi yang sudah sesuai untuk bisa diperjualbelikan. Dan tahun 2020 rasanya proses tempaannya luar biasa. Proses tempaannya kayak 3 kali lipat mungkin ya. Atau ya saya terlalu lebay mungkin, tapi rasanya kayak sangat berat gitu. Dan waktu di awal tahun 2020 seperti tahun-tahun sebelumnya pasti kita punya harapan, doa yang luar biasa buat menjalani tahun 2020 ini. Tapi kayaknya tuh kayak percuma gitu, kayak loh masih baru aja nginjak bulan Februari ternyata Indonesia juga terserang sama COVID-19 gitu ya. Dan bukan hanya kesehatan yang diserang, tapi semua stabilitas aspek kehidupan ini jadi kacau balau karena virus ini. Nggak peduli jahat, nggak peduli baik, nggak peduli rajin gereja atau malas-malasan gereja, semuanya kena sama dampaknya ini. Kadang kita juga udah percaya ya, kalau Tuhan tuh pasti bakal nolong, Tuhan punya hari esok buat kita. Tapi namanya manusia, kita pasti kayak, duh kapan sih Tuhan berakhirnya? Kok rasanya lelah banget menjalani proses ini, menjalani masa-masa yang serba nggak jelas, serba kacau kayak gini. Kira-kira bagaimana sih tindakan Tuhan dalam menjadikan kita ini bisa kuat kayak baja, sekaligus dia ini bakal mau mengakhiri kekacauan yang sedang kita alami. Kita mau belajar dari Obadja pasal yang pertama ayat 17 sampai 21. Nanti kita baca poin demi poin. Ada 3 tindakan Tuhan untuk menjadikan kita ini kuat seperti baja, sekaligus proses akhirnya nanti kita bisa menikmati dengan luar biasa. Yang pertama, di ayat 17 sampai 18, tetapi di Gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput dan gunung itu akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Kaum keturunan Yakub akan menjadi api dan kaum keturunan Yusuf menjadi nyala api dan kaum keturunan Esau menjadi tunggul gandum. Mereka akan membakar dan memakan habis sekaliannya. Dan dari kaum keturunan Esau tidak ada seorang pun yang terlepas, sebab Tuhanlah yang berfirman demikian. Yang pertama, tindakan Allah bagi kita adalah Tuhan membebaskan orang benar. Kalau kita boleh lihat, kata tetapi ini menjadi kontras untuk di ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Ada tindakan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan bagi umatnya, yaitu bangsa Israel, yang dibedakan jauh berbeda dengan bangsa Edom, seperti nubuatan Nabi Obadja di ayat pertama sampai ayat yang ke-16. Kebebalan bangsa Israel sudah dihukum ketika mereka harus sengsara di masa pembuangan. Tapi dibebaskannya ini, mereka bebas dari murka Allah yang membinasakan. Sementara orang-orang Edom, bangsa Edom ini dibinasakan, tadi dikatakan habis, lenyap, bahkan tidak ada satupun yang terlepas, nggak ada satupun yang tersisa, tanpa ampun. Kalau kita boleh lihat di produksi baja itu sendiri, kenapa kok kali ini kita mau bahas baja? Karena baja adalah logam yang mudah dibentuk. Tahap awalnya itu dimurnikan. Seperti nanti kalau kita lihat di PowerPoint, situ ada gambar gimana pandai besi ini sedang melebur dengan panas api yang tinggi, panas banget, supaya bisa melepaskan unsur-unsur yang mengotori baja tersebut dan melepaskan unsur karbon yang berlebihan supaya nggak cepat rapuh. Kadang Tuhan itu dalam menolong kita, dalam membuat kita kuat, bukannya malah ditimang-timang, tidak, tapi justru kita ini dibebaskan dengan cara dibuat sadar. Kita jadi sadar, oh ternyata
aku punya salah, aku ada karakter yang buruk, aku ada sifat-sifat yang buruk. Tuhan buat kita sadar. Lalu Tuhan mengikisnya pelan-pelan, Tuhan menjauhkan kita dari lingkungan, dari berbagai hal yang menjauhkan kita daripadanya. Tuhan gak egois, Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi dia sayang pol sama kita. Makanya itu dia mau bebaskan kita dari berbagai hal yang membuat kita ini jauh daripada Tuhan. Lalu yang kedua, setelah Tuhan membebaskan kita, dia mau memulihkan orang yang benar. Di ayat 19-20. Maka orang-orang tanah Negeb akan memiliki pegunungan Esau, dan orang-orang daerah bukit akan memiliki tanah orang Filistin. Mereka akan memiliki daerah Efraim dan daerah Samaria, dan suku Benyamin akan memiliki daerah Gilead. Orang-orang Israel yang diangkut ke dalam pembuangan akan memiliki tanah orang Kanaan sampai ke Sarfat, dan orang-orang Yerusalem yang diangkut ke dalam pembuangan yang ada di Sefarat akan memiliki kota-kota di tanah Negeb. Tuhan memulihkan bangsa Israel. Setelah dibebaskan, Tuhan pulihkan. Kalau kita lihat bangsa Israel ini dibawa pulang sama Tuhan dari masa pembuangan, feeling like home. Namanya orang kalau pulang rumah tuh pasti rasanya seneng, aduh akhirnya selesai dari semua pekerjaan kantor, dari kuliah atau dari berbagai rutinitas lainnya, sampai akhirnya bisa leyeh-leyeh di rumah gitu ya. Jadi bisa enjoy, menikmati kamar, menikmati ketemu keluarga, happy lagi, punya energi yang dibaharui lagi karena sudah pulang ke rumah. Demikian juga dengan bangsa Israel. Tuhan bawa mereka pulang, Tuhan bawa mereka kembali memiliki tanah yang direbut oleh musuh-musuh. Bahkan nggak cuma sampai situ aja, Tuhan berikan tanah yang dimiliki oleh musuh. Dia ditambahkan tanah kepunyaannya, dia ditambahkan hak miliknya. Di situ ada kata maka di ayat 19 tadi. Itu hasil dari Tuhan telah membebaskan tadi. Tuhan membuat keadaannya membaik lagi. Tuhan pulihkan hati dan fisik dari bangsa Israel. Kalau kita lihat dari produksi baja, setelah dibuang dari segala hal yang mengotori baja ini, si pandai besi ini juga menambahkan beberapa unsur material lainnya supaya baja ini punya karakteristik yang diinginkan. Caranya juga masih sama, masih dalam panas yang luar biasa, bahkan juga ada proses lanjutan yang pakai arus listrik. Jadi prosesnya bukan yang ditepuk-tepuk gitu tok supaya bagus, itu enggak, tapi mengalami proses yang luar biasa, nggak enak gitu. Dan ketika Tuhan membuat kita kuat di masa yang sulit ini, Tuhan nggak menghibur dengan mungkin tiba-tiba dari surga ada alunan musik jazz gitu, enggak. Tapi Tuhan kerjakan pemulihan, Tuhan kerjakan hati yang mampu untuk penuh sukacita, hati yang penuh damai sejahtera ketika menghadapi berbagai kekacauan ini. Dan fisik kita ini diberi kekuatan. Jadi kalau hati aja dijamah sama Tuhan untuk punya sukacita, untuk punya damai sejahtera, fisik dikasih kuat, gak gampang sakit, gak gampang loyo, punya imun yang baik, maka kebutuhan fisik, makan, minum, pakai ini juga pasti Tuhan kerjakan. Tuhan pasti sediakan. Jadi mana yang kita mau pilih? Kita mau dibebaskan atau dibinasakan? Kita mau sekedar dihibur atau mau dipulihkan? Dan yang ketiga, tindakan Tuhan untuk menjadikan kita kuat seperti baja adalah Tuhan memakai kita orang-orang benar. Di ayat yang ke-21, penyelamat-penyelamat akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukumkan pegunungan Esau, maka Tuhanlah yang akan empunya kerajaan itu. Kata penyelamat-penyelamat ini kata dasarnya pakai kata yasha, artinya to deliver, membawa keselamatan. Orang yang membawa keselamatan ini telah, artinya bukan dia bisa menyelamatkan orang lain, bukan, tapi dia telah menerima keselamatan. Maka itu dia punya tugas untuk bisa menjadi saluran bagi orang lain untuk bisa tahu keselamatan itu seperti apa, siapa yang bisa menyelamatkan. Nah, demikian juga bangsa Israel. Tuhan pakai mereka setelah dibebaskan, setelah dipulihkan, Tuhan pakai mereka untuk bisa memerintah bersama-sama dengan Allah, bersama-sama dengan pimpinan Allah, kembali memerintah di atas seluruh Yerusalem, bahkan seluruh tanah Edom. Dan melalui bangsa Israel juga, seperti yang kita ketahui sampai hari ini, bahwa bangsa-bangsa dapat mengenal Allah. Setelah
berbagai proses yang harus dihadapi oleh baja itu tadi. Jadi kita udah lihat berbagai proses baja. Proses yang tidak kalah penting adalah dipergunakan, difungsikan, didaya gunakan. Setelah mereka baja ini mengalami berbagai proses itu, akhirnya mereka jadi bahan dasar untuk membuat alat-alat yang membutuhkan daya tahan lama, daya tahan tinggi yang bukan hanya untuk kurun waktu 1-2 hari, tapi untuk bertahun-tahun. Seperti halnya kendaraan, mesin, bahan konstruksi jalan, semuanya itu kan butuh bahan dasar yang bisa bertahan lama. Nah, demikian juga dengan kita mau kalau ikut Tuhan itu bukan hanya sekedar ya Tuhan pasti tolong aku, Tuhan pasti pelihara aku. Jangan cuma sampai di situ, tapi kita mau juga memberitakan kepada banyak orang tentang siapa Tuhan kita, tentang bagaimana Dia mengajarkan kita untuk menjalani kehidupan, bagaimana Dia memelihara hati kita, bagaimana Dia menyertai setiap langkah kita. Maka itu ketika telah dibebaskan, telah dipulihkan, kita mau memberitakan tentang Yesus Kristus lewat pola pikir kita, lewat tindakan kita kepada banyak orang, mungkin tetangga kita, keluarga kita, sahabat-sahabat kita yang belum pernah mengenal Dia. Bahkan jika ada kesempatan dan ada waktu santai, kita boleh ngobrol, sharing-sharing tentang siapa Yesus tanpa berdebat, tanpa harus akhirnya berselisih paham karena mungkin mereka tidak paham dengan apa yang kita maksud. Tapi ketika kita mau sharing, Tuhan pasti bekerja kok. Roh Kudus gak bakal ninggalin kita ketika kita mau mulai bercerita. Jadi kita mau dipakai Tuhan atau kita mau dibuang Tuhan? Kalau kita masih asik sendiri dengan kehidupan, aku baru pulih, aku baru dibebaskan sama Tuhan, aku sudah diberkati Tuhan, terus masih mau egois, asik sendiri, kita ini mau dipakai Tuhan atau mau dibuang? Pilih yang mana? Jadi, apalagi yang harus kita risaukan, apalagi yang harus kita bingungkan dengan keadaan ini? Mungkin rasanya buntu, kacau, tapi ingat kembali ada 3 tindakan Allah bagi kita. Tuhan membebaskan kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan memakai kita orang-orang benar. Jadi sekacau apapun kondisi yang kita harus hadapi, tidak perlu risau. Sebegah apapun, sepenuh apapun rasanya masalah-masalah yang harus kita hadapi, kita nggak perlu terengah-engah untuk menjalani itu. Sebuntu apapun jalan keluar yang kita cari untuk setiap masalah-masalah kita, nggak perlu linglung, nggak perlu bingung, nggak perlu sampai kayak hilang harapan, putus asa. Tapi yang kita perlukan adalah mari kita mau percaya sama Tuhan, makin andalkan Tuhan, makin libatkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari nikmati setiap tindakan-tindakan Allah dalam kehidupan kita, supaya akhirnya Tuhan bisa menjumpai kita ini, oh anakku ini adalah baja yang kuat, baja yang luar biasa. Bahkan orang-orang di sekitar kita pun dapat menikmati betapa Allah memperkuat kehidupan kita, betapa Allah telah membentuk kehidupan kita bagai baja. Hingga mereka bakal kepo, bakal nyari tahu, ini Allah yang seperti apa sih yang dia sembah? Kitab sucinya mengajarkan apa? Dan dari situ kita boleh punya kesempatan untuk bisa memberitakan tentang Kristus. Puji Tuhan, saya terbatas dalam menyampaikan firman Tuhan, tapi saya yakin kuat kuasa Roh Kudus selalu ada beserta dengan kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.